Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Kembali dalam program Apa Kata Alkitab. Mungkin teman-teman yang sudah menyaksikan video sebelumnya, di mana saya membahas atau kita membahas tentang belajar firman. Dan hari ini kita berubah apa kata Alkitab, karena saya berpikir bahwa kita harus berbicara atas apa yang Alkitab katakan atau firman katakan. Karena jika kita berbicara tanpa firman sendiri berbicara, maka kita akan salah. Dalam pembahasan sebelumnya saya membahas tentang Yesus marah. Itu di part yang pertama, dan hari ini kita masuk di part yang kedua tentang Yesus marah. Di part yang pertama, kalau teman-teman sudah menyaksikan bahwa di sana kita membahas tentang Yesus datang ke bait Allah, dan kita melihat dia mengembalikan meja dan kursi, mengusir para penjual, dan beberapa tanggapan saya juga mengenai tafsiran, mengenai pembahasan para hamba Tuhan mengenai teks ini yang menunjukkan bahwa di dalam konteks ini Yesus sedang marah. Ketika kita selidiki bersama apa kata Alkitab, kita tidak mendapati bahwa dalam konteks itu Yesus sedang marah. Dan kali ini kita masuk di part yang kedua mengenai isu tentang kemarahan Yesus. Karena saya juga menyaksikan ada juga video-video di YouTube yang hamba Tuhan besar juga yang berbicara bahwa apa saja yang membuat Yesus marah gitu ya, tentang kemarahan Yesus gitu ya. Dan hari ini saya tidak memberikan sebuah perbandingan, tetapi marilah kita berbicara apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apakah ada teks lagi yang menunjukkan bahwa Yesus marah? Itu pertanyaan beberapa teman-teman, dan yang menyaksikan dari video tersebut akhirnya saya pelajari lagi bahwa ada teks-teks yang dibahas yang menunjukkan bahwa Yesus itu marah. Hari ini kita coba memperhatikan teks itu di dalam Markus 10 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua, Markus 10 ayat 13 sampai 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Wah, kita sudah melihat, teman-teman yang menyaksikan, yang membaca firman juga di rumah, kita bisa dapatkan di situ ada dua kata marah. Yang pertama, murid-murid Yesus marah atau memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Yang kedua, Yesus marah kepada murid-muridnya ketika melihat murid-muridnya marah atau memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Jadi ada dua kata marah di sini. Dan ini yang sering sekali dibahas oleh hamba Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan, dan saya tertarik sekali untuk kita menyelidiki, untuk melihat apa kata Alkitab tentang Yesus marah. Kalau kita perhatikan kalimat awalnya, kita bisa menemukan bahwa yang membawa anak itu berapa orang sih sebenarnya? Di dalam ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil. Dia menggunakan kata orang, bukan orang-orang. Tapi kalimat selanjutnya, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Timbul sebuah pertanyaan, yang membawa itu terlihat satu, tetapi ketika murid-muridnya bertemu dengan orang yang membawa itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Berarti lebih dari satu orang yang membawa anak-anak itu, atau yang membawa itu satu, dan murid-murid itu memarahi yang membawa dan anak yang dibawa.
Dan ini perlu kita pelajari bersama. Nah, apakah murid-murid memarahi orang yang membawa anak yang di bawah, sehingga itu membuat Yesus jadi marah? Jadi ketika Yesus melihat murid-murid memarahi orang yang membawa anak-anak dan anak-anak, sehingga itu membuat Yesus marah. Coba kita lihat, apa sih yang digunakan, kata apa yang digunakan dalam Alkitab, di mana murid-murid itu marah kepada orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Kata marah di situ dia menggunakan kata epitimao, yaitu ribuk, artinya menegur. Berarti ini sangat jauh berbeda kata menegur dengan kata marah. Kalau kita artikan secara keseluruhan, maka teks akan berbicara seperti ini. Dan mereka membawa anak-anak kecil kepadanya supaya dia menyentuh mereka, dan murid-muridnya menegur mereka yang membawa mereka. Ini terjemahan yang saya terjemahkan dari International Standard Version. Jadi yang membawa anak-anak, jadi murid-murid itu tidak memarahi anak-anak, tapi murid-murid sedang memarahi orang yang membawa. Tapi kata marah di sini dia menggunakan kata epitimao, yang artinya menegur, bukan marah. Jadi saya berikan sebuah gambaran begini. Kalau Anda seorang pejabat, ya, Anda seorang pejabat penting, ketika Anda datang pada sebuah daerah, tentu Anda tidak bisa jalan sendiri dan Anda memiliki yang namanya pengawal. Tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, orang-orang yang ingin menjamah saudara, ingin berjumpa dengan saudara, dan pengawal saudara pasti akan membuat sebuah reaksi terhadap orang yang ingin berjumpa dengan Anda. Salah satunya adalah apa? Menegur. Jangan, Tuhan itu lagi sibuk, dia tidak bisa diganggu karena dia datang di daerah ini, ada urusan yang penting. Jadi tidak ada waktu yang lain untuk dikerjakan oleh Tuhan itu. Jadi jangan ganggu perjalanan Tuhan kami. Nah, ketika orang-orang yang datang membawa anak-anak kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka, murid-murid mereka lakukan, yang dilakukan oleh murid-murid, bukan memarahi orang yang membawa itu, tapi menegur. Oke? Jadi dari teks ini kita bisa simpulkan bahwa murid-murid dalam konteks ini tidak marah. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Yesus marah kalau murid-murid saja tidak marah? Apakah memang Yesus itu marah? Kata marah yang ditunjukkan oleh Yesus adalah aganakteo, displeasure, artinya tidak senang. Kalau diartikan secara keseluruhan, ketika Yesus melihat hal itu, ia tidak senang dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi respon Yesus dalam konteks ini, Yesus tidak marah. Tapi Yesus tidak suka, tidak senang ketika murid-murid menghalang-halangi orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Menegur mereka, jangan. Yesus lagi sibuk, Yesus tidak bisa dijumpai, Yesus tidak punya waktu. Dan ketika Yesus melihat murid-murid melakukan hal itu, Yesus tidak senang, Yesus tidak setuju. Pertanyaannya, apakah dalam teks ini kita temukan kata marah? Memang secara harafiah, secara kita baca dalam terjemahan LAI, kita bisa menemukan memang Yesus marah terlihat. Tetapi kita sebagai pengkhotbah, kita perlu lihat teks asli yang ditunjukkan dalam teks itu. Apa sebenarnya Yesus itu marah sebenarnya? Nah, dari beberapa gambaran atau pengertian yang sudah kita temukan bahwa murid-murid itu tidak marah dan juga Yesus tidak marah. Terus apa
yang ingin disampaikan kepada kita? Ya kan? Apa yang ingin Alkitab sampaikan kepada kita? Kita tahu sekarang bahwa murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, tentunya mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan hidup oleh Tuhan. Nah, gambaran atau pesan apa yang sedang diajarkan kepada kita? Kita sebagai murid-murid Yesus jangan menghalang-halangi orang atau orang tua yang datang membawa anak-anak kepada Yesus. Justru kita harus membuka peluang sebesar-besarnya supaya orang tua leluasa membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Karena kenapa? Karena sebagaimana kita punya hak untuk memiliki kerajaan Allah, anak-anak pun demikian. Dan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk kita saja. Yesus datang untuk semua orang, termasuk anak-anak besar. Jadi kita sebagai murid Tuhan, pengikut Kristus hari ini, anak-anak yang kita lihat dimanapun berada, di jalan, di rumah, di sekolah, di dalam permainan, mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka juga punya hak untuk masuk dalam kerajaan Allah, sebagaimana Anda dan saya. Jadi dalam teks ini, kalau Anda melihat khotbah-khotbah di luar sana memberikan sebuah penjelasan Yesus marah, maka hari ini saya mau kasih tahu, kita sudah belajar bersama-sama, teks tersebut tidak menunjukkan bahwa Yesus itu marah. Ada yang bertanya begini, terus apalagi yang menjadi isu yang menunjukkan bahwa Yesus marah? Dan ada yang bertanya lagi begini, untuk apa kita mengetahui Yesus marah? Atau untuk apa kita mengetahui bahwa Yesus pernah marah? Kalau Yesus memang pernah marah, masalahnya apa? Bukankah hal itu wajar? Apakah marah itu dosa? Sekarang saya tunjukkan kepada kita semua di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan Yesus memberikan sebuah kesetaraan antara membunuh dan marah. Siapa yang membunuh harus dihukum, dan siapa yang marah harus dihukum. Tuhan Yesus mengajarkan tentang marah, dan orang yang marah harus dihukum. Dan pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus lupa akan apa yang diajarkannya? Kalau Anda setuju dalam konteks Yesus memarahi murid-murid ketika murid-murid menghalangi orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus, berarti Yesus lupa akan apa yang diajarkannya. Dan jika itu benar, berarti Yesus dihukum mati di kayu salib karena melanggar apa yang diajarkannya. Pembelajaran apa kata Alkitab masih terus berlanjut. Coba kita lihat selanjutnya, apakah ada teks lain yang menunjukkan Yesus marah? Kita lihat di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini teks yang sering juga dibahas
bagaimana Yesus itu marah. Tuhan Yesus memarahi Petrus karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apakah benar Tuhan Yesus itu marah? Kata marah, di situ dia menggunakan kata epitimao, dan itu sama kata yang digunakan oleh murid-murid, di mana ia atau murid-murid itu di sana dikatakan memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu. Tapi kita sudah temukan bahwa kata epitimeo artinya adalah menegur. Jika dalam teks Markus 8 ayat 31 sampai 33 ini kita temukan bahwa Yesus marah dan dia menggunakan kata epitimao, artinya menegur, maka kita tidak bisa berkata bahwa dalam konteks ini Yesus sedang marah. Lalu pertanyaannya begini, kalau memang Yesus tidak marah, tapi kenapa Yesus berkata kepada Petrus, nyala iblis? Ya kan? Tentu kalau kita berpikir secara jernih, kita akan temukan, wah, kalau memang Yesus dalam konteks itu Yesus tidak marah, tapi kenapa Yesus menggunakan bahwa Petrus nyala iblis? Padahal secara nyata itu jelas adalah Petrus bukan iblis. Tapi kenapa Yesus menggunakan kata nyala iblis? Kalau Anda menyaksikan tayangan saya sebelumnya, saya membahas tentang kemarahan Yesus di Bait Allah yang diisukan, dan kita dapatkan di sana bahwa Yesus tidak marah. Saya berkata begini, cara meresponnya Tuhan Yesus dengan cara meresponnya kita itu tidak sama. Jelas sangat berbeda. Sekarang saya kasih tahu kepada kita semua, coba kita secara logika saja kita berpikir, kalau seseorang manusia atau saya saja, ketika saya berkata Anda setan, secara manusia orang akan berkata pasti saya sedang marah. Berarti marahnya sudah besar sekali, setan kamu. Berarti marahnya itu sedang menyala. Apakah ini sama dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Apakah marahnya sedang meluap sehingga dia marah kepada Petrus? Dia berkata kepada Petrus, engkau adalah iblis. Kalau Anda pernah membaca atau mengingat tentang kisah bagaimana murid-murid Yesus dalam penyeberangan melalui danau, dan tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air, murid-murid melihat dia dan mereka berkata, itu hantu, atau itu roh, itu hantu. Pertanyaannya gini, apakah murid-murid itu sedang dikuasai oleh amarah? Karena ombak, karena angin yang keras itu sehingga murid-murid itu jadi marah? Jelas kalau kita lihat di sana, murid-murid itu sedang dalam ketakutan. Orang yang dalam ketakutan, mereka tidak fokus melihat. Mereka tidak fokus melihat situasi. Bahkan Yesus yang datangnya adalah guru mereka sendiri, mereka berkata itu adalah iblis. Nah, hubungannya dengan ketika Yesus berkata, nyala iblis, sedangkan teks ini Yesus sedang tidak marah. Kenapa Yesus berkata kepada Petrus, nyala iblis? Itu ada lanjutannya, ya. Nyala iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kenapa Yesus mengatakan Petrus iblis? Nyala iblis bukan berarti Petrus iblis, tapi kenapa Tuhan berkata nyala iblis? Karena yang ada di dalam pikirannya Petrus adalah pikiran iblis. Pikiran iblis adalah iblis tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh iblis adalah apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi supaya kita tidak sama dengan iblis, kita harus belajar memikirkan
apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jika kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia, itu berarti kita sedang menyetarakan, menyamakan diri kita sama seperti iblis. Terlebih lagi kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi pembelajaran yang kita dapat di dalam teks ini adalah apa? Ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ketika kita memikirkan apa yang direncanakan Allah, kita sedang masuk pada sebuah kegerakan Allah, dan kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah murid yang sejati. Seorang guru mengharapkan apa yang ada di pikiran guru dapat dimengerti oleh sang murid. Sangat beda sekali ketika Anda mengajar seseorang, mengajarkan sesuatu pada seseorang, tapi dia malah memikirkan apa yang tidak Anda ajarkan. Maka itu akan terjadi sebuah kesalahan. Demikianlah yang dialami oleh Petrus. Yesus memikirkan apa yang dipikirkan Bapa, sedangkan Petrus sendiri tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah yang ada di dalam Yesus itu sendiri, yang dimana Yesus sendiri memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Maka Yesus sedang menyetarakan atau menyamakan dirinya seperti iblis. Jadi dalam konteks ini tidak berbicara tentang Yesus marah, tapi dalam konteks ini Yesus sedang menegur dengan keras kepada Petrus, "Hendaklah iblis." Artinya apa? Dia sedang menangkis pikiran-pikiran yang berasal dari iblis. Jadi ketika Anda hari-hari ini sedang memikirkan apa yang dipikirkan manusia, Anda pun memiliki kuasa untuk menangkis itu di dalam nama Yesus. Hendaklah iblis pikiran-pikiran yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan. Jadi biarlah hari ini kita belajar apa kata Alkitab, kita berbicara sesuai dengan apa kata Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan bertemu kembali dalam pembahasan yang menarik. Dan jika ada komentar, jika ada hal yang ingin disampaikan, bisa di komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan like and share supaya semua orang bisa diberkati, bertumbuh, dan semakin serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.